Halo teman-teman, salam kenal dari saya Mulyadi di channel Mulyadi Motovlog. Di sini saya agak aneh, agak heran ya. Makanya saya buat video ini. Kenapa kok orang bikin motovlog itu harus pakai action kamera ya? Sebenarnya pakai handphone ini kan bisa ya. Di handphone itu kan ada kamera juga yang bisa kita pakai ya sebenarnya. Cuma mungkin kalau pakai handphone mungkin bisa terganggu ya, seandainya ada telepon masuk atau apa, itu mungkin videonya akan stop di situ gitu. Makanya karena saking penasarannya ya, saking penasaran banget kenapa ya. Makanya saya cobalah ini. Ini saya menggunakan handphone Samsung A32 ya. Samsung A32. Kalau saya baca-baca untuk motovlog itu kita disarankan menggunakan fitur namanya EIS, Electronic Image Stabilization. Jadi nanti hasil videonya itu lebih smooth, nggak goyang kanan kiri atas bawah gitu kan. Karena kasihan yang nonton juga, pusing nantinya. Ini sambil mencoba motovlog menggunakan handphone. Jadi ini rencana saya pagi ini mau jalan pagi di Tandon Ciater teman-teman. Ya karena ini mumpung hari kerja masih ya, jadi mungkin di Tandon Ciater itu belum banyak orang. Ya selain itu saya juga ini baru pertama kali kan bikin video ini. Oh ya, sebelumnya sebenarnya saya sudah bikin video teman-teman. Tapi kamera handphonenya tuh saya pasang di stang motor. Hasilnya tuh nggak banget. Getaran motor itu masuk ke handphone, jadi hasil kameranya ya kurang enak dilihat. Nah sekarang saya coba ya, saya coba menggunakan apa ya namanya, kalung, bukan kalung sih, jadi handphone itu dikalungin di leher kita, di depan dada kita gitu ya. Ya mirip strap yang dipasang di dada itulah, tapi kalau itu kan seolah-olah dada kita terikat gitu ya. Saya khawatir agak nyesek takutnya. Makanya saya beli Telesing. Telesing ini merek ya. Jadi kita bisa pasang handphone di dada. Atau untuk jelasnya nanti saya perlihatkan lah ya kalau sudah sampai di Tandon Ciater. Kembali lagi kenapa saya ingin menggunakan kamera handphone. Pertanyaan lah ya. Karena harga action cam itu lumayan teman-teman. Oh ya, ini visor saya belum tutup ya, saya coba tutup.
action cam itu harganya lumayan ya. Kalau diambil rata-rata aja itu harganya sekitar 3 juta 4 juta loh. Udah bisa dapat handphone baru. Kalau untuk saya ya kelas menengah sih kayaknya saya masih mikir-mikir gitu. Ya kau mendang-mending lah istilahnya ya. Ya tapi untuk menjawab rasa penasaran ya kita coba lah ya, pakai handphone. Seperti apa hasilnya saya juga belum lihat. Tapi sebelumnya saya sudah pasang, nggak pakai kalung di leher ini, tapi saya pasang di stang motor. Hasilnya nggak banget. Makanya sekarang saya coba upgrade lah, naik level ya. Jadi kita pasang pakai kalung. Mudah-mudahan hasilnya enak dilihat ya. Ini masih di kawasan Villa Dago. Baru jam 7 hari ini. Di sini biasanya banyak teman-teman yang jalan pagi, termasuk saya ya. Ya mungkin sekali-sekali kita main keluar lah ya, jangan di dalam Villa Dago terus. Udah biar nggak bosen gitu loh. Oh ya teman-teman, terkait video sebelumnya yang saya buat, handphone itu saya pasang di stang motor ya. Itu saya perekamannya belum menggunakan mic eksternal, jadi ya dari sisi gambar juga gimana gitu kan. Dan juga nggak ada suaranya juga. Lalu saya coba selain upgrade menggunakan telesing supaya bisa videonya bisa lebih smooth, saya juga beli kayak mic eksternal gitu ya. Mic eksternal harganya lumayan murah, 10 ribuan saya beli. Tapi kemarin saya tes kok lebih bagus ketimbang suara yang dari dalam handphone teman-teman. Makanya nih sekarang saya mau coba saya rekam perjalanan ya, tentang aktivitas saya pagi hari ini lah, hasilnya seperti apa nanti. Oh ya, itu mic yang saya beli teman-teman, itu dia itu jacknya, kepalanya yang kita colok ke handphone itu nggak bisa langsung, karena micnya itu jacknya itu TRS ya. Jadi TRS itu di dalamnya cuma ada 3 pin, sedangkan untuk handphone itu harusnya TRRS, jadi ada 4 pin di dalamnya. Makanya saya perlu beli konverter lagi, konverter dari mic TRS supaya nyambung ke handphone Samsung A32 ini. Itu konverternya supaya bisa masuk, jadi dari TRS ke TRRS. Lumayan murah sih ya. Saya yang penting tuh fungsi ya, bukan gengsi. Dan alhamdulillah dengan harga yang murah itu ya berfungsi teman-teman. Saya sudah coba. Jadi kemarin juga saya beli 3 item itu. Ada mic, konverter, dan satu lagi tuh OTG USB ya. Jadi nanti USB itu kita colok ya, ke ada namanya OTG. OTG itu fungsinya untuk ke handphone kita juga untuk ngambil data gitu. Jadi kayak USB di PC, di laptop lah. Tapi kalau handphone kan nggak ada USB-nya kan. Adanya yang tergantung handphonenya jenis apa. Ada yang port Type C gitu kan, USB Type C itu. Nah kebetulan saya A32 ini Type C, makanya saya kemarin belinya itu OTG Type C. Jadi dari SD card kita bisa baca, kita bisa pindah-pindah data lah dari handphone ini ke laptop atau apalah gitu kan. Nanti kita edit videonya sebelum di-upload ke YouTube. Sebenarnya bisa dari handphone ini langsung kita edit ya. Cuma
apa ya, handphone tuh kan kecil ya. Untuk saya yang sudah usia 50 tahun ke atas ini kayaknya harus pakai kacamata, jadi males pakai handphone. Di rumah ada Android juga, tapi bentuknya tab, jadi dia lebih lebar lah ya, lebih enak untuk ngedit nanti. Jadi datanya itu saya pindah dari handphone ini ke tab, nanti diedit di sana. Ini sebentar lagi kita sampai, kita harus belok kanan teman-teman. Siap-siap aja dulu sebentar. Atau kasihkan ngomong saya kelewat ya. Sepertinya sih kelewat ini, aduh. Tapi belum kayaknya. Nantilah ya kalau sudah sampai belokannya ya. Kayaknya sih belum. Depan saya baru belok. Ini saya jarang-jarang teman-teman main ke Tandon Theater ini. Makanya jalannya agak-agak lupa. Nah, di sini udah inget nih. Sampai mana tadi tuh kan? Ini di jalan apa ya? Saya nggak hafal namanya ya. Nanti depan lagi kita belok kiri. Wah, kayaknya mobil itu ikut ke kanan ya. Jalannya sempit ini teman-teman. Untuk mobil mungkin kalau dia papasan itu agak sulit. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin aja. Jangan terlalu dekat supaya pemandangan ini bisa masuk dalam video ya. Kalau kita persis di belakang mobil kan pemandangannya nggak ada ya. Terus terang saya kalau lewat sini tuh paling hari Sabtu atau Minggu teman-teman. Jadi belum pernah hari kerja seperti ini ya. Kalau hari kerja biasa saya jalan ya di sekitar Villa Dago aja. Tapi berhubung mau ngerekam video ya, berbicara gitu, nanti di Tandon Theater kita mungkin jalan satu putaran itu kita sambil ngomong. Biar sepi di sananya kan. Karena kalau Sabtu Minggu itu pasti rame di sana. Oh ya, kembali lagi saya jalan pagi ini. Saya jalan ya, bukan lari ya. Karena untuk 50 tahun ke atas itu untuk lari itu udah enggak, ya sudah tidak disarankan sih sebenarnya. Tapi kalau masih ada yang mampu ya nggak apa-apa juga. Karena kalau udah usia 50 tahun ke atas itu kalau kita cedera itu sembuhnya katanya lebih sulit. Di Tandon Theater sebentar lagi teman-teman, 200 meteran lagi lah di depan ini. Tapi coba lihat view-nya. Waduh, asik ya, adem, banyak pohon. Aduh, itu plat nomornya sebentar lagi jatuh teman-teman. Tinggal satu baut lagi. Nah, ini di depan kita teman-teman, masuk ke gerbang. Sepertinya bukan tentara. Oh, ini mereka emang di situ. Kita ke sini. Bentar Om, ada yang mau keluar bentar. Bang, sorry bang. Ya. Ya, kita masuk. Kalau Sabtu Minggu ini di sini teman-teman parkirnya nih. Ini berhubung hari kerja sepi, kita masuk langsung ke dalam ya. Di dalam juga udah ada yang parkir. Oh, udah ada juga yang banyak jalan pagi teman-teman di sini. Ini banyak tenda-tenda juga untuk teman-teman yang ingin beristirahat ya.
Oh ya, ini ada parkir, kita parkir sini lah, kosong ya. Copot helm dulu. Nah, kita jalan. Ini saya nggak tahu ya teman-teman ya. Saya pakai kalung ini kan, apakah bergoyang atau enggak, nanti kita lihat lah. Ternyata banyak juga yang jalan pagi di sini. Kalau minggu lebih ramai lagi teman-teman. Banyak juga yang berjualan di pinggir jalan ini loh. Makanan, minuman. Jadi kalau kita capek bisa istirahat di situ ya. Istirahat sambil makan, minum makanan yang dijajakan para pedagang-pedagang. Cuma kalau bikin video begini saya mending hari biasa aja dulu lah. Namanya lagi belajar kan ya. Nggak asik kalau saya tiba-tiba ngomong di depan orang banyak banget loh teman-teman orangnya. Sampai susah sih jalannya. Jadi pasti diliatin orang. Yang penting teman-teman dapat experience lah kayak gimana ini suasana Tandon Ciater di hari kerja ini ya, pagi ya. Mungkin sekarang sudah jam 7.30 kali ya. Sekitar 30 menit tadi kita perjalanan dari Villa Dago ke Tandon Ciater. Atau mungkin belum, saya nggak lihat jam soalnya, saya nggak pakai jam. Saya untuk jam hanya melihat di handphone. Tadi saya sempat intip hasil video yang dihasilkan. Ini karena saya pakai strap gini ya. Nah terus kan handphonenya itu kameranya bukan di tengah-tengah ya, tapi ada di pinggir ya. Dia di atas. Kalau kita handphone berdiri itu ada di sebelah atas. Ya dia lokasi perekaman juga jadi setang apa namanya, spion motor. Itu yang kelihatan yang kiri teman-teman. Yang kanannya nggak kelihatan. Ya tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja lah ya, karena penasaran. Orang kalau penasaran itu kan ya gimana ya, biar nggak penasaran lah. Kalau memang saya harus mungkin upgrade ke action cam, saya sudah ada bayangan sih ya. Sudah ada bayangan, mungkin saya ambil merek Akaso ya, murah meriah. Jadi ada Akaso tipe V50X, itu saya sudah googling ya. Lihat-lihat juga youtuber lain yang pakai kamera itu. Harganya juga nggak terlalu mahal. Ya dibilang nggak terlalu mahal sih ya, sudah di atas 1 juta itu. Ya belum tahu sih ya. Cuma yang masih bimbang itu V50X itu nggak ada LCD depannya teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin apa namanya, bikin merekam diri kita sendiri gitu ya, kita kan nggak kelihatan jadi ya, ini dapat fokusnya atau dapat di tengah-tengahnya atau mungkin di miring, kita nggak tahu tuh. Jadi harus sama orang lain yang ngerekamin. Kalau mau ada yang VCD-nya depan belakang itu mungkin yang Akaso Brave 7 LE itu. Cuma harganya udah beda, lebih mahal, 700.000. Ya gitu. Oh ya sudah 1 putarannya. Saya stop dulu videonya di sini. Bentar. Nah teman-teman, saya sudah selesai tadi berjalan ya. Waduh, ini backlight nih, sebentar.
Nah teman-teman, tadi sudah selesai berjalan. Tadi perjalanan saya sekitar 4,3 km ya. Itu yang saya rekam. Ini nanti saya tampilkan hasilnya. Saya rekam 4,3 km. Nah itu waktu awal kita rekam itu. Coba. Yang awal kita rekam video itu saya nggak menyalakan GPS tracker ya. Jadi itu satu putaran itu kalau saya cek itu sekitar 750 km. 750 meter. 750 meter. Lalu satu putaran saya stop videonya kan. Saya simpan peralatan. Lalu saya berjalan kaki lagi itu kalau nggak salah 6 putaran ya. Nah 6 putaran itu kalau hitungan si trackernya tadi dihitungnya 4,3 km. Jadi dijumlahkan dengan waktu pembuatan video saya di awal tadi, itu kurang lebih ya 5 kilo lah ya. Sekarang udah agak lebih siang, lebih terang. Saya nggak tahu hasilnya videonya seperti apa. Ini sudah jam 7.45. Sebentar lagi jam 8 ya. Ini mepet banget waktunya. Oh ya, tadi saya sempat cek ya teman ya, hasil perekaman video waktu berangkat ke arah Tandon Ciater itu. Hasilnya ternyata miring teman-teman. Jadi spion sebelah kiri aja dapat, sebelah kanan nggak kelihatan ya. Jadi ya soalnya kan kameranya nih ada di sebelah kiri ya. Maksudnya lensa kamera itu kalau di handphone itu ya, dia adanya di pojok gitu, nanjak. Ini tanjakannya lumayan teman-teman, tapi alhamdulillah motor saya masih mampu ya, masih mampu untuk. Oh ya, ini kayaknya banyak yang ke arah sini ya orang. Iya, motor saya ini Beat Street tahun 2018 teman-teman. Ya speknya nggak macem-macem, ini masih standar ya. Oh ya, kebetulan ini bensinnya udah mau habis, sudah ngedip-ngedip. Nanti kita mampir lah ya pom bensinnya. Oh ya, ini mic eksternal ini saya karena kepala saya agak keringetan ya, sementara saya copot dulu helmnya. Jadi mic-nya ini ada di dalam masker di samping mulut saya ya. Saya juga nggak tahu apakah deru dari angin masuk ke mic. Saya belum coba dengar. Mudah-mudahan sih enggak ya. Ini saya coba jalannya saya kencengin ya. Ini 36 kilo, 40, 42, 45 ya. Ada angin nggak ya suaranya? Oh ya, di sini lebih mantap nih. Sebentar, ini udah sampai. Sebentar kita isi bensin dulu teman-teman.